Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa minha ijtinabu ma'asi jawarihi, yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dalam kitabnya Risalatul Jami'ah ini, termasuk orang yang memiliki adab dan sopan santun apabila dia dapat menghindarkan seluruh anggota tubuhnya dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal jawarih, anggota tubuh yang telah Allah titipkan kepada kita, yang telah Allah amanatkan kepada kita, karena sesungguhnya anggota tubuh ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang mutlak memilikinya. Apapun yang nempel di tubuh kita, baik itu pakaian, baik itu organ tubuh, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hanya dititipi. Untuknya tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh, nggak boleh, karena bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang memperjualbelikan anggota tubuh, itu Anda tidak punya hak seperti itu, kecuali kalau untuk menolong sesama, menolong mungkin saudaranya, faliyadzubillah min dalik, untuk menolong keluarganya yang membutuhkan. Jadi mau tidak mau, la ilaha illallah. Apa Amar ini? Ya. Wa minha ijtinabu ma'asi jawarihi, termasuk seseorang yang memiliki adab apabila dia bisa menghindarkan tubuhnya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini orang yang punya adab, ini orang yang punya sopan santun. Orang punya sopan santun, dia dapat menghindarkan tubuhnya dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jawarih ini, anggota tubuh ini milik Allah, bukan milik manusia. Ngiran. Anggota tubuh ini milik Allah, bukan milik manusia. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang berhak untuk memperjualbelikan, kecuali untuk sifatnya didonorkan.
Gimana sifatnya untuk membantu, untuk kelangsungan hidup manusia. Itu boleh. Donor untuk ibunya, donor untuk saudaranya. Fal'idzubillah min dzalik. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga Allah jauhkan dari kita dari segala sesuatu. Mohon maaf, akhwan. Dari segala sesuatu yang sifatnya penyakit. Allah berikan selamat kepada kita semuanya. Wa ammal ma'asi jawarihi, adapun maksiat anggota tubuh di antara lain yaitu fama'asil baton, yaitu maksiatnya perut. Mithlu, seperti aklir riba, seperti memakan riba. Memakan riba ini termasuk daripada maksiatnya baton, maksiatnya perut. Riba itu semuanya kena. Orang yang riba, mulai dari cleaning service, pegawai bank konvensional, bukan pegawai bank syariat. Syariat, sesuai syariat, dia nggak kena karena dia nggak riba. Bank konvensional itu yang dikutuk, ya. Allah mengibarkan peperangan itu kepada dua hal. Yang pertama, Allah kibarkan peperangan kepada para musuh kekasihnya, para musuh wali Allah. Allah kibarkan bendera peperangan. Yang kedua, Allah kibarkan bendera peperangan kepada pelaku riba, rentenir. Rentenir itu pinjamnya 1 juta, mengembalikan 1.100.000. Nah, sedangkan rentenir itu bukan hanya dengan uang, jadi hati-hati. Kadang orang meminjamkan duit, misalnya ada orang pinjam duit ke saya, Sin, saya pinjam duit, ya saya pinjami duit, tapi nanti kalau keluar rumah tolong tutupkan pintu saya. Itu juga sudah riba. Riba berbentuk tenaga. Karena apa? Di dalam ijab qabul tadi tidak terpisah. Ya tak pinjami duit, tapi nanti kalau keluar rumah tutupkan pintu. Tutupkan pintu ini adalah ribanya. Ini juga termasuk riba. Riba berupa tenaga. Hati-hati. Orang minjamkan duit sudah minjamkan duit. Jadi nggak usah ditambah-tambahin, nanti kalau keluar dari rumah, saya tolong parkirkan motor ya, tolong. Ya itu penambahan, termasuk penambahan, bukan penambahan secara nominal, tapi penambahan dalam bentuk tenaga. Itu juga termasuk riba yang semacam itu. Nah, pelaku riba ini Allah laknat, Allah perangi. Siapa itu? Mereka yang ikut di dalam andil riba. Yang kedua, tellernya. Terus akuntannya, siapapun yang terlibat di situ, termasuk tukang parkirnya, cleaning service-nya, termasuk montirnya, ada sopirnya, sopir yang nyopirkan orang rentenir hingga dia sampai ke tempat tujuan, termasuk Anda dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun pelaku ribanya. Jadi nggak pandang bulu, saya kan nggak ikut-ikut, saya cuma cleaning service. Anda cleaning service juga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semuanya, cleaning service, tukang parkir, semuanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang terlibat di dalam riba. A'udzubillah min dzalik. Wa syurbi kulli muskirin, dan meminum segala sesuatu yang memabukkan, apapun itu. Apapun jika diminum menjadi mabuk, maka dia haram. Karena kan di dalam Al-Qur'an yang boleh, yang dijelas, yang wadhih secara jelas, meminum khamar
itu haram. Sedangkan sabu-sabu, ekstasi itu kan bukan khamr, kan nggak ada di dalam Al-Quran. Jadi boleh orang liberal semacam itu ya. Orang liberal itu memutarbalikkan fakta. Jadi jangan memutarbalikkan fakta. Wa akli malil yatim, faliyatubillah min dalik. Termasuk makan hartanya anak yatim. Wa kulli ma haramallahu alaihi, dan segala sesuatu yang telah Allah haramkan, minal ma'kulat, dari makanan, wal masyrubati, termasuk daripada segala sesuatu yang sifatnya cair, minuman. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya mengkutuk, melaknat akilir riba, mereka yang memakan uang riba yang disebutkan tadi, mulai dari direkturnya, karyawannya, mulai dari tellernya, akuntannya, sopirnya, siapapun yang terlibat di dalam riba, yang masang lampu, orang yang ikut mendirikan bangunan tersebut, semuanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man ana ala aklihi wa la'ana syaribal khamri, Allah juga mengutuk orang yang memakannya, menyediakannya. Wa kullu man ana ala aklihi wa la'ana syaribal khamri, dan Allah mengutuk orang-orang yang meminum khamr. Wa kullu man a'ana ala syurbiha hatta bai'alaha, termasuk orang yang menjualnya, menjual khamr, meraciknya, menyediakan, semuanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada kaitannya dengan khamr. Termasuk kalau kita ditanya oleh orang, "Pak, bank konvensional ini di mana alamatnya? Anda mau ngapa?" "Saya mau pinjam uang di bank." Kalau Anda tunjukkan, situ loh alamatnya bank itu, Anda termasuk orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Penunjuk jalan. Jadi kalau ada orang tanya, diskotik di sini mana ya? Kafe di mana ya? Yang jual minuman khamr. Oh, di sana loh. Anda menunjukkan, Anda termasuk orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tempat yang mana di situ tempat riba, tempat khamr, Anda nunjukkan posisi, Anda termasuk orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah. Adapun kita yang sudah terkontaminasi dengan bank, tidak kita pungkiri, bagaimana? Bagaimana? Makanya umat Islam jangan ketinggalan dengan orang-orang kafir. Orang kafir, orang non-muslim punya banyak bank konvensional. Kita orang Islam harus punya bank syariat yang benar-benar syariat. Begitu. Dan pelayanannya juga jangan salah, jangan kalah, jangan kalah sama mereka. Makanya saya tuh heran ya, heran kepada umat Islam zaman sekarang. Mereka tidak mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu benar-benar asyidda'u 'alal kufar wa ruhama'u bainahum, sadid kepada orang kafir dan rahmat kepada orang muslim. Sekarang enggak, kebalik-balik, sama non muslim baiknya setengah mati, sesama Islamnya musuhnya setengah mati, gara-gara beda mazhab, gara-gara beda ijtihad, gara-gara beda pemikiran, beda organisasi. Wah, jahatnya minta ampun. Sesama organisasi Islam tidak bisa bersatu, kok sama dengan non muslim bisa bersatu? Heran saya. Harusnya sesama muslim itu bersatu, dan sesama non muslim juga kita harus berbaik-baik. Berbaik dengan non muslim itu wajib, perintah Allah, dan lebih wajib lagi kita berbaik-baik kepada orang yang sesama iman. Asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Rasulullah. Ya Allah.
Kalau sesama orang Islam itu jangan mencaci, jangan memaki. Orang Islam di Indonesia harus bersyukur punya presiden muslim. Kita di Jawa Timur dipimpin seorang muslimah, menteri agamanya muslim. Alhamdulillah. Syukur lagi dari kalangan Nahdlatul Ulama, putra kiai. Ya Allah, beruntung orang Islam ini yang ada di Indonesia. Presidennya muslim, menteri agamanya dari Nahdlatul Ulama. Anda kalau punya masalah dengan siapapun jangan mencaci maki. Anda punya masalah dengan siapapun jangan membuli, terutama sesama umat Nabi Muhammad SAW. Anda kalau punya masalah, Anda punya ketidakcocokan, atau Anda melihat penyimpangan kepada umat baginda Nabi Muhammad, cintai mereka, nasihati mereka, peluk mereka. Terutama saya ingatkan kepada para da'i, para habaib terutama. Saya ingatkan, kalau ada muslim, pemimpin muslim yang dia tidak mencocoki peraturan yang telah ditetapkan oleh kakek kita Nabi Muhammad SAW, kakek kita. Bagaimanapun juga orang Islam itu adalah umatnya kakek kita, pendukungnya kakek kita Nabi besar Muhammad SAW. Mereka sholat 5 waktu, perintah atas syariat kakek kita. Lapar dan haus berpuasa, ikut syariat kakek kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun jika mereka tidak sesuai dengan syariat, nasihatilah dengan baik, nasihati dengan lemah lembut. Mereka adalah para pembela kakek kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita kadang-kadang mencaci maki seorang pemimpin muslim, tokoh muslim, Anda caci maki. Ya habaib, wahai cucu-cucu Nabi Muhammad, saya himbau, kami ini hanya menyuarakan perasaan. Bagaimanapun juga mereka adalah mereka adalah pengikut kakek kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimanapun juga mereka masih sholat, zakat, puasa. Mereka mengimani kakek kita Nabi besar Muhammad SAW. Biarlah mereka yang berdakwah dengan cara yang kasar, namun kita jangan. Biarlah mereka dengan dakwah dengan cara-cara yang keluar dari manhaj para salaf kita jangan ikut-ikut mereka, membuka aib mereka di depan umum, mencaci maki mereka di depan umum. Terutama saya ingatkan kepada para habaib, jika ada kesalahan-kesalahan dari para da'i, baik itu dari kiai, baik itu dari gus, jangan kalian caci maki mereka. Mereka adalah pembela, pejuang syariat Nabi besar Muhammad SAW. Para kiai, para gus, para asatid, mereka adalah orang-orang yang ikut berjuang, meneladani, mengenalkan syariat Allah, syariat Nabi besar Muhammad SAW. Mari kembalikan dakwah ini dengan lemah lembut, kembalikan dakwah ini penuh dengan kasih sayang. Biarlah orang-orang yang menasihati dengan cara yang kasar kita jangan. Kita para cucu Nabi Muhammad SAW, kembalilah kepada thariqah Sadatuna Al-Ba'alawi, Sadatuna Alawiyin, yang mereka tidak kenal menasihati orang dengan di muka umum, apalagi mencaci maki di atas podium. Ya Allah, beberapa saat yang lalu saya melihat orang mencaci maki di atas
di channel YouTube. Ya Allah. Ya Allah. Ya bagaimana, namanya manusia, ada keterbatasan ilmu. Namanya manusia punya kesalahan. Makanya setiap penulis itu pasti ada di dalam kata-katanya, ada kesalahan dalam penulisannya. Setiap dai pasti terpeleset dalam ucapannya. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah pembela kakek kita Nabi Muhammad. Mereka ikut serta di dalam perjuangan mengenalkan umat kepada Nabi besar Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Imam Ghazali menyampaikan dalam kitabnya, Anda menasehati orang di muka umum itu namanya penghinaan. Anda menghina. Bagaimana Anda menghibah orang, membuka aib orang di depan umum, Anda tayangkan. Ya Allah. Siapapun orangnya lah, siapapun orangnya. Kalau bisa menjawab pertanyaan saya, apakah ada dalil membolehkan ghibah? Kecuali beberapa hal. Pemimpin yang dolim, mempelai, atau kafir harbi. Selain itu tidak boleh dibuka aibnya. Terlebih adalah para dai. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya mohon juga kepada pemerintah untuk mengendalikan medsos. Cukuplah negara-negara tetangga mereka perang gara-gara medsos, seperti yang ada di Mesir, seperti yang ada di Libya, di Libanon. Gara-gara medsos yang gak terkendalikan, fitnah sana, fitnah sini, caci maki sana, caci maki sini, adu domba sana sini. Akhirnya terjadi satu kekisruhan dan menjadi rugi bersama. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah. Ya Allah. Dilanjutkan oleh Imam Muhammad Al-Habsyi, ma'asil lisan. Adapun maksiatnya lisan. Wa ma'asil lisan katsiratun. Maksiatnya lisan ini banyak sekali, sangat banyak sekali. Wa ma'asil lisani katsiratun aidan. Mithlul ghibah. Ghibah. Mana ada dalil menasihati orang dengan ghibah? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Orang kalau sudah menasihati orang dengan cara ghibah, membuka aib di depan umum dengan alasan saya buat video untuk meluruskan pemahaman umat. Kadzab, Anda pendusta, Anda ghibah, Anda membuka aib saudara Anda. Anda lebih baik memperjuangkan orang yang tidak sholat itu masih banyak, orang yang meminum khamr itu masih banyak. Anda lebih baik dakwah ke sana lah, daripada dakwah yang isinya menghujat sana, menghujat sini, mencaci maki sana sini. Ya Allah, jaga lisan kita untuk mencaci maki siapapun. Jaga lisan kita, jangan sampai mencaci maki siapapun. Terlebih itu adalah para dai, para asatid, para gus, para kiai, para habaib. Jangan lisan kita mencaci maki mereka. Mereka para asatid, para ustadz, para gus, para putra-putra kiai. Terlebih lagi para kiai, para alim, terlebih lagi para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad. Jangan kita caci maki mereka. Selamatkan lisan kita dari mencaci menghujat mereka. Saya mengajak semuanya saja, jangan kita termasuk orang yang mencaci maki, menghujat sana sini. Jangan. Biarlah mereka menghujat kita, tapi kita bukan orang yang menghujat. Biarkan mereka menghujat kita, tapi kita jangan sampai orang yang menghujat. A'udzubillah min dzalik. Jangan menghujat.
Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan saya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kekeliruan kita yang lalu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatukan hati seluruh umat Nabi Muhammad. Allah tidak cerai-beraikan hati umat Nabi Muhammad. Tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, di bawah panji Nabi besar Muhammad, mereka bersatu, mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling menasehati dengan cara yang baik, menasehati dengan cara-cara Rasulullah. La ilaha illallah. Wahya dzikruka akhakal muslim. Ghibah itu menceritakan kejelekan saudaramu, menceritakan kesalahan saudaramu. Ya Allah, sesama muslim. Bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Walaupun yang Anda ucapkan itu benar, namanya ghibah. Ada orang salah, kepleset berbicara, salah, keliru. Benar yang Anda ucapkan, benar nasihatnya betul. Tapi Anda ucapkan di depan halayak ramai. Jangan. Wan namimah, mengadu domba. Ya Allah. Wal kadhib, termasuk maksiatnya lisan itu dengan berdusta. Wasyatam, mencaci. Wasyabbi wa la'ni wa ghairiha, maki, melaknat dan lain sebagainya. Maksiatnya lisan, mendoakan jelek kepada saudara kita, melaknat saudara kita. Itu kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah, orang Arab jahiliyah. Sukanya menghibah, namimah, mengadu domba, mencaci maki, mengkutuk. Yang berhak mengkutuk itu Allah. Semoga engkau dilaknat, terkutuklah engkau, tidak boleh. Kalau kita doa orang, semoga engkau dikutuk oleh Allah, kata malaikat apa? Wa anta kadzalik, dan kau juga. Jadi kalau kita berdoa jelek, kena kita sendiri. Kalau kita berdoa baik, ya hasilnya kena kita sendiri. Terutama kepada ibu-ibu, jangan sampai mendoakan jelek kepada anaknya. Kalau marah pukul aja, Bu. Kalau marah pukul aja, tapi jangan didoakan anaknya. Marah pukul anaknya. Tapi kalau sudah mendoakan, berbekas di kehidupannya dunia sampai nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan segenap para habaib meridhoi kami semua yang di Majelis Ar-Ridwan ini, terutama guru-guru kami, mudah-mudahan ridho kepada kami, memaafkan segala kesalahan-kesalahan kami. Semoga para kiai meridhoi kami di Majelis Ar-Ridwan ini, memaafkan kesalahan-kesalahan kami. Semoga para gus, para putra-putra kiai memaafkan kesalahan kami di Majelis Ar-Ridwan ini. Terlebih kami memohon kepada para habaib, mohon doakan kami, para dzurriyyah Nabi Muhammad, para cucu-cucu Rasulullah, mohon doakan kami diberikan kekuatan istiqomah. Doa mereka para habaib diijabah oleh Allah, terutama di Asrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan doa para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad melimpah kepada kita semuanya. Sir, rahasia mereka, gen Rasulullah yang ada di tubuh mereka para habaib, membekas kebaikan untuk kehidupan kita dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alaman wa masyikhuna wa alaman wa sayyidina al-habib Umar bin Hafid wa alaman qutb zaman wa al-ahya Muhammad Jamal Rabbina barak wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah.